Mas Hanta, sebetulnya kalau dilihat secara peluang dan hitung-hitungan realistis, mungkin tidak Ganjar dengan AHY atau Ganjar dengan Gus Imin? Kalau Ganjar dan AHY mungkin. Kalau dari 10 cawapres, saya melihat probabilitasnya di nomor 10. Paling kecil. Jadi kalau bicara kalau bicara kemungkinan ada 3. Satu, ini bisa dibaca bagian dari menyiapkan koalisi serius. Koalisi serius itu artinya bahwa PD Perjuangan dan Demokrat akan bersatu di Pilpres putaran pertama dengan atau tanpa AHY jadi cawapres, apalagi cawapresnya AHY. Nah, untuk kemungkinan pertama ini saya meletakkan probabilitasnya untuk mengganti kata tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, saya mengatakannya hampir mustahil. Belum ada tanda, mohon maaf saya mengatakan itu. Yang kedua, yang kedua, kemungkinannya yang hampir mustahil AHY menjadi cawapres Ganjar ya. Oke, itu satu. Yang kedua, kemungkinan untuk prakondisi kalau kemudian Pilpres berlangsung dalam 2 putaran, maka PD Perjuangan maupun Demokrat perlu membangun komunikasi untuk bekerja sama atau berkoalisi di putaran kedua. Itu agak besar, peluangnya ada sedikit. Nah, yang ketiga, saya melihat ini yang paling besar, kemudian ketiga, kedua-duanya tidak terus serius untuk membangun koalisi, tetapi kedua-duanya punya strategi yang sebenarnya ini kalau bahasanya metode kegenitan tadi, saling menguntungkan kedua-duanya. Saya bicara dari PD Perjuangan. PDIP dengan begini positif dalam persepsi publik. Bukan sekedar kita membaca bahwa PD Perjuangan membutuhkan kawan koalisi baru tambahan selain P3, tapi jauh lebih penting itu kesannya positif. Selama ini kan dianggap PD Perjuangan kaku, agak eksklusif, sekarang lebih inklusif, terbuka, bahkan dia bisa berkomunikasi yang lebih ekstrim dengan Demokrat. Itu positif. Yang kedua, positifnya buat Demokrat apa? Nanti sebelum Demokrat ya ada 3. Yang kedua, bagi PD Perjuangan juga saya melihat ada hitung-hitungan politik. Kalau bisa Pilpres berlangsung dalam 1 putaran, mungkin hitung-hitungannya Pak Mas Hinton, ada kemungkinan kalau berlangsung dalam 2 putaran, Mas Ganjar tidak aman. Nah, karena itu diupayakan menang dalam 1 putaran. Dan tentu dengan 1 putaran artinya cukup 2 pasangan. Itu lebih aman buat Mas Ganjar. Jadi itu juga bagian dari strategi. Sehingga ada langkah ekstrim mengajak lawan politik. Dan kata lain ada potensi, ada blok atau poros ketiga gagal maju. Yang ketiga, ini bisa jadi yang saya katakan tadi, PD Perjuangan juga menyiapkan prakondisi kalau ternyata berlangsung 2 putaran. Supaya Partai Demokrat tidak diambil oleh Prabowo, maka perlu komunikasi. Dari sisi Partai Demokrat jelas keuntungan politiknya Partai Demokrat akan dan Mas AHY posisi tawar politiknya semakin tinggi. Kalau posisi tawar politiknya semakin tinggi, maka daya tawar politiknya makin tinggi, rumusnya maka daya tekan politiknya ke internal koalisi juga semakin kuat. Ke luar saja diperhitungkan sebagai cawapres, masa AHY di dalam tidak diperhitungkan? Jadi ada 2 kemungkinan nanti yang kejadian. Satu, koalisi ini akan goyah, Yang kedua, bisa jadi dipercepat deklarasinya. Nah, kalau kejadian dipercepat seperti Mas Andi Arief membuat ada opsi kejadian, maka Mas Herzaki dan Partai Demokrat harus berterima kasih kepada PD Perjuangan Puan Maharani yang mendorong deklarasi lebih cepat. Itu opsi. Tapi kalau AHY jadi cawapres, tidak jadi cawapres, menurut saya opsi Demokrat juga terbatas. Kenapa? Kalau dia tidak menjadi cawapres, maka lebih untung secara elektoral tetap bergabung di koalisi perubahan. Karena irisan pemilihnya berada di sana. Banyak yang harus dikomentari. Prabowo, yang terakhir bersama Mas Ganjar. Kalau bersama Mas Ganjar bukan jadi cawapres, maka nanti simpati pemilihnya akan kecewa juga. Yang dipertanyakan adalah ini persoalan kualitas kepemimpinan atau memang strategi, Mas Hanta, menurut Anda ketika lama mengumumkan cawapres? Terbalik. Kalau tadi dibilang cawapres bukan variabel tidak penting, kedua yang menentukan capresnya, cawapres, saya terbalik. Justru variabel utamanya yang sekarang yang menjadi komplikasi politik yang membuat lama karena variabel cawapres itu yang tidak ada titiknya. Kalau mau bicara realitasnya itu. Yang kedua, penentu cawapres itu bukan capres sejatinya. Saya tidak percaya, mohon maaf, bukan Anies Baswedan yang menentukan, kalaupun iya, bukan dia yang paling menentukan. Kalau bicara Ganjar, mohon maaf, saya harus mengatakan bukan Mas Ganjar yang paling juga yang menentukan. Iya, kalau kita bicara sekarang ada 3 poros koalisi kandidasi pencalonan istilahnya. Satu, Mas Ganjar sudah punya golden ticket. Siapa memegang kunci cawapres? Menurut saya adalah PD Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetap Ibu Mungkin Mega, betul ada variabel Pak Jokowi dan sebagainya, tapi paling menentukan sana. Kalau ada Sandiaga Uno masuk lewat
lewat P3, bolehlah, itu aspirasi. Tapi yang menentukan kalau Ibu Mega nggak mau jadi cawapresnya Ganjar, nggak jadi. Yang kedua Pak Prabowo mungkin ada variabel tambahan. Pak Jokowi cukup besar, karena Pak Prabowo biasanya cukup dekat dengan Pak Jokowi, jadi variabel Pak Jokowi saham cukup besar di sana. Dan kuncinya ada di Muhaimin Iskandar. Karena menurut saya bagi Prabowo, PKB adalah setelah Gerindra, partai yang diincar tidak boleh pergi. Variabel PKB itu penting, tadi untuk memperkuat Jawa Timur. Tapi partainya, belum tentu untuk Caiminnya. Tapi kuncinya ada di Caimin. Ada dua kemungkinan, kalau tadi apakah Ibu Mega menentukan tokoh senior, NU, dan seterusnya, saya balik sedikit ke Ganjar, atau Sandiaga Uno, kalau kita bicara tendensi hari ini dua ya, kalau kita fokus ke dua nama. Kalau Pak Prabowo, apakah Caimin, atau yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi, Erick Thohir. Tergantung dua itu kalau kita ingin mengerucutkan arahnya hari ini. Kalau Anies Baswedan, tergantung siapa? Iya, ketiga partai ini punya kekuatan yang imbang. Nasdem, Demokrat, dan PKS sama. Karena imbang, sulit. Sekarang agak kuat daya tawarnya memang Demokrat, gara-gara PDI Perjuangan yang bantu. Nah, siapa paling menentukan? Ada dua nama yang menguat. Kalau saya menuju dari tiga nama itu, Khofifah. Nasdem sejak awal menginginkan Khofifah. Tapi apakah betul Bu Khofifah mau dan siap dan waktu dekat ini? Atau menunggu waktu nanti di last minute baru dikeluarkan, sehingga terkuncilah ketika sudah didaftarkan KPU. Tapi kan Pak Andi Arief kan bukan tidak sabar ya, membuat ultimatum. Kami punya opsi lain kalau bulan Juni belum diumumkan. Nah, karena itu opsi yang kedua AHY. Kalau saya ingin mengatakan rute paling realistis dan terdekat, wakilnya Mas AHY. Dan itu kalau dilakukan lebih cepat, nah saya dibantu Mas Zaki ini. Itu paling realistis saya mengatakan. Terlepas soal koalisi. Ini Mas Zaki banyak dibantu PDIP, dibantu Mas Hanta. Jadi Khofifah atau AHY, Caimin atau Erick Thohir, Sandiaga Uno yang sekarang menguat, atau ada tokoh NU, ada siapalah dari PDI Perjuangan. Tapi benar gak sih? Per hari ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat nama-nama Pak Mahfud dan sebagainya, masih mungkin muncul nantinya. Mas Hanta, jadi sebetulnya yang paling cepat atau yang paling terakhir mengumumkan cawapres itu yang akan mendapatkan booster elektabilitas? Ya, belum tentu. Momentumnya juga. Ada dua kebutuhan. Kebutuhan untuk tadi ya, bukan sekedar berlayar, tapi mau menang. Tapi gimana menang kalau nggak berlayar? Gimana mau berlayar kalau nggak punya kapal? Pastikan dulu Anda punya kapal, terdaftar di Oktober dulu. Jadi, damaikan antara mau daftar, baru menang. Jadi itu. Dan per hari ini sudah ada 3 poros ya. Kecenderungannya PDIP dengan P3, kemudian Gerindra, PKB bersama PAN kecenderungannya, mungkin ditambah Golkar, dan 3 partai koalisi perubahan. Arahnya sudah lihat. Sekarang dinamikanya di cawapres ya. Cawapresnya siapa penentunya? Satu, Ibu Mega saya bilang tadi. Kedua, para ketua umum sebenarnya, para veto player partai. Tapi khusus Pak Prabowo ada variabel Pak Jokowi yang menentukan. Kalau koalisi perubahan, Pak Salim Segaf Al-Jufri, terutama 2 figur, Pak SBY dan Pak Surya Paloh. Tapi kalau tadi koalisi perubahan sebaiknya punya kesepakatan selesai cawapres. Kalau koalisi perubahan sebaiknya cepat atau terakhir untuk mengumumkan cawapres. Kalau kebutuhan tadi ada 2 kebutuhan elektoral, winning the election dan kandidasi. Untuk koalisi perubahan, saran saya lebih cepat lebih baik. Karena soal kandidasi, soal kepastian, soal Anies akan maju. Itu yang penting. Mungkin lebaran